Oke teman-teman, balik lagi bersama saya ya, Muhammad Al-Fatir Ihsan di Mina 1 dan Mina 1 Babs 10 ya teman-teman ya, bab 10. Nah, kali ini di bab 10 ini kita sangat sedikit teman-teman ya, cuman 6 bumpo saja. Nah, di sini juga nggak terlalu membingungkan seperti kemarin-kemarin ya teman-teman. Ini sangat mudah. Nah, di sini kita akan membahas tentang tentang keadaan, ada ya, suatu keadaan, suatu benda atau orang ya teman-teman ya, keberadaan teman-teman. Nah, langsung aja tanpa basa-basi lagi. Oh ya, sebelumnya saya peringatkan lagi, kalau ada yang ingin kalian catat di pause dulu ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita lanjut ke bumpo pertama. Nah, di sini ada kata benda ga, arimas atau imas. Nah, arimas dan imas itu artinya sama, yaitu sama-sama ada. Nah, ada dan ada atau ada. Nah, apa bedanya arimas dan imas? Nah, di sini gampang banget teman-teman. Kalau arimas itu keberadaan untuk benda mati, mau benda seperti pensil, meja, komputer, pokoknya benda mati teman-teman ya, bukan makhluk hidup. Nah, kalau untuk imas itu untuk makhluk hidup kayak hewan, manusia, orang ya, tetangga, kayak gitu teman-teman. Jadi kita pakainya imas, ada orang, ada pensil. Nah, itu beda. Nah, di sini kita pakai partikel ga untuk keberadaan. Jadi kayak kata bendanya dulu, habis itu partikel ga, habis itu arimas atau imas, tergantung dia kata bendanya itu benda hidup atau benda mati. Kalau benda mati arimas, kalau benda hidup imas. Nah, langsung saja kita ke contohnya. Di sini kok contohnya yang nomor 1, komputaga arimas, ada komputer. Ingat partikelnya ga. Komputaga arimas, ada komputer. Yang kedua, sakuraga arimas, ada sakura ya. Yang ketiga, kowenga arimas, ada taman. Nah, kayak nama tempat, nama lokasi itu dia pakai arimas juga, soalnya benda mati teman-teman. Kalau yang kedua nih, imas, digunakan untuk benda atau orang yang bergerak dengan sendirinya. Nah, jadi dia itu bisa bergerak sendiri, punya pikiran sendiri teman-teman. Nah, jadi di sini otoko no hito ga imas, ada orang laki-laki. Dari otoko itu laki-laki, no hito orang laki-laki, ga imas ada orang laki-laki. Yang kedua, inuga imas, ada anjing. Nah, saya kasih contoh lagi buat yang arimas dan imas. Kayak contohnya, kayak tadi, enpitsuga arimas, ada pensil. Habis itu misega arimas, ada toko. Nah, itu benda mati. Untuk yang benda hidupnya nih, langsung aja, chichiga imas, ada ayah. Nah, atau kata yang yang lain juga boleh. Misalnya wato sensei wa imas, ada guru wat. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke, langsung aja, itu gampang kan ya. Yang pertama, langsung aja kita ke bumpo yang kedua teman-teman. Nah, di sini tempat nih, kata benda ga, arimas atau imas. Nah, kalau kita ingin ngasih tahu bendanya ada di mana, atau orangnya ada di mana, atau makhluk hidupnya ada di mana, nah kita pakai kata tempat dulu nih. Tempat nih, tempat tadi depan, tempat nih kata benda, ga partikel ga lagi, arimas atau imas. Nah, tempat untuk keberadaan benda atau orang dinyatakan dengan partikel nih. Nah, pertama ini dulu nih, yang contoh pertama,
Contoh yang arimas. Watashi no heya ni, ya, di dalam kamar saya. Sukue ga arimasu, ada meja. Nah, gitu teman-teman. Di dalam kamar saya, di kamar saya ada meja. Watashi no heya ni. Nah, itu heya ni, di dalam kamar saya. Bisa lanjut, bendanya ada di mana? Sukue ga arimasu, ada meja. Nah, oke, langsung aja lanjut yang berikutnya. Contoh berikutnya di sini ada jimusho ni mirasan ga imasu. Nah, ini dia saudara Miller, ya. Karena dia itu makhluk hidup, dia itu saudara, berarti dia pakai imasu. Jimusho ni, di kantor ada saudara Miller, ya. Jimusho ni mirasan ga imasu, di kantor ada saudara Miller. Nah, kalau untuk nanya mau gimana nih, kalau misalnya ingin bertanya nih, kita ingin bertanya dia ada di mana, benda itu ada di mana, di sini ada contohnya. Sebelum ke situ kita kasih contoh dulu dah yang ini, yang contoh lain yang dari tadi nih. Misalnya kurasuni, ya, kurasuni isuga arimas, di kelas ada bangku. Kurasuni isuga arimas. Kalau untuk makhluk hidup, contoh lain, tempat lain juga nih. Uchi ni kazoku ga imasu, di rumah ada keluarga. Nah, itu aja teman-teman, simpel kan? Di rumah ada keluarga. Uchi ni kazoku ga imasu, pertama tempatnya dulu, habis ditambahin partikel ni, habis itu kata bendanya, kata benda atau makhluk hidupnya, partikelnya ga, baru ada atau tidak ada. Nah, imas atau arimas. Nah, kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya nggak ada, ya kalian tinggal arimaseng atau imaseng, udah gitu doang. Ganti maseng ya teman-teman. Biasalah negatif kalau di Jepang begitu, maseng, imaseng. Nah, kalau contoh ingin bertanya, di sini ada jika ni nani ga arimasu ka. No, biasalah ya, tambahin ka untuk nanya di akhir kalimat mas, tambahin ka. Jika ni nani ga arimasu ka, di lantai basement ada apa? Nah, jika itu basement ya teman-teman ya, bawah, artinya itu kayak bawah. Di sini ada kanji bawah. Jika ni nani ga arimasu ka. Nah, nani ga itu ada apa? Nah, di basement ada apa? Bisa jawab restoran ga arimasu. Ada restoran. Ya. Ingat, dia ini restoran, ini tempat benda mati. Berarti pakai apa? Arimas teman-teman ya. Oke, contoh lagi. Uketsuke ni dare ga imasu ka. Nah, kalau ingin bertanya orang, kita pakai ada siapa gitu, kita pakai dare ya teman-teman ya. Udah belajar lah ya. Dare biasa, partikelnya enggak. Kayak berarti di sini uketsuke ni tempat dulu, partikel ni. Nah, dare ga imasu ka, ada siapa? Di resepsionis ada siapa? Uketsuke itu resepsionis. Di sini jawabannya Kimura-san ga imasu, ada saudara Kimura. Nah, gitu doang, simpel kan? Contoh lagi teman-teman, kita bikin contoh lagi yang pertanyaan kata benda mati dulu nih. Misalnya kurasu ni nani ga arimasu ka. Nah, kalian mau jawab
Apa misalnya ada kipas angin. Nah, senpuki ga arimasu. Boleh ditambahin lagi depannya kurasuni senpuki ga arimasu. Di kelas ada kipas angin. Nah, gitu doang. Kalau contoh lagi yang makhluk hidup ya teman-teman ya. Misalnya Heani darega imaska, di kamar ada siapa? Heani darega imaska, kita bisa jawab imoto ga imas, ada adik ya, adik perempuan. Imoto ga imas. Oke, lanjut ke punto ke 3 teman-teman. Kata benda wa, tempat, ni arimas imas. Nah, berarti ini kita nanyain bendanya dulu, habis itu tempatnya, sama arimas atau imas, benda mati atau hidup. Di sini ini adalah kalimat menyatakan keberadaan suatu bagian dari dua tempat nih, kata benda, ga arimas imas yang dijadikan topik. Nah, langsung aja kita ke contohnya teman-teman ya. Nih di sini contohnya kita pakai kata bendanya dulu nih, pertama nih. Tokyo Disneyland wa Chiba Ken ni arimasu. Tokyo Disneyland ada di prefektur Chiba ya. Ken itu Ken itu apa namanya? Prefektur. Ada di prefektur Chiba. Dan berikutnya Mirasan wa jimusho ni imas. Kita ininya dulu, apa namanya? Kata bendanya dulu. Habis itu tempat sama arimas imas, kata benda, tempatnya di mana, arimas imas. Saudara Miller ada di kantor. Mirasan wa jimusho ni imas. Berikutnya ini untuk bertanya. Kalau bertanya itu kalau bertanya ada di mana, kita pakai doko. Nah, doko itu bisa dipakai buat benda mati atau benda hidup. Bisa pakai dua-duanya. Yang menentukannya itu arimas atau imas, bukan dokonya. Jadi kita kalau misalnya benda mati, berarti gini nih. Tokyo Disneyland wa doko ni arimasu ka? Ya, doko ni ada di mana? Partikel ni arimasu ka? Tokyo Disneyland ada di mana? Kalian bisa jawab yang tadi. Nih contohnya, Tokyo Disneyland wa Chiba Ken ni arimasu. Tokyo Disneyland ada di prefektur Chiba. Ya kayak gitu. Nah, langsung aja kita ke contoh. Oke, kita bikin contoh lagi nih teman-teman. Nih, kayak yang tadi. Imoto wa heya ni imasu. Adik perempuan ada di kamar. Terus contoh lagi yang tadi juga. Yalah. Isu wa kurasuni arimasu. Kursi ada di kelas. Nah, kayak gitu aja. Simpel kan? Nah, oke. Untuk bumper yang ketiga cuma itu doang. Jangan lupa dicatat dulu. Pause videonya teman-teman. Nah, oke, kita lanjut ke bumper ke-4. Kata benda 1, benda, orang atau tempat. No, kata benda posisi. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Di sini ada ue, shita, mae, usiro, migi, hidari, naka, soto, tonari, chikaku, sama aida, dan lain-lain. Masih banyak yang lain-lain. Dan di sini contoh-contoh yang basic dulu ya. Di sini kayak tempat-tempat, kayak letaknya ada di mana, ada di atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, ya, kayak gitu teman-teman. Di sini contohnya sukue no ue ni shashin ga arimasu. Nah, kalau kita ingin nyebutin dia ada di mana, misalnya ada di atas meja, kita harus pakai letaknya dulu. Kita bikin kata-katanya pakai letaknya dulu. Di atas meja
Nah, kalau di atas meja kita pakai partikel no, karena dia lagi di di atas meja, posisinya di atas meja. Jadi sukue no ue, baru partikel ni. Sukue no ue ni, di atasnya meja. Nah, kayak kepemilikan meja lah gitu. Di atasnya meja baru partikel ni. Sukue no ue ni sashinga arimas, baru kata bendanya ada foto. Di atas meja ada foto. Habis itu berikutnya yubin kyoku wa ginko no tonari ni arimas, kantor pos ada di sebelah bank. Yubin kyoku wa, ya, yubin kyoku wa ginko no ginko no tonari, ya, ada di sebelahnya bank, sebelahnya si bank tuh. Dia pakai no, baru ni. Habis itu arimas atau imas. Tapi ini bank, jadinya dia pakai arimas karena benda mati. Nah, habis itu berikutnya Hongyawa Hanayato Supano Aidani arimas. Toko buku ada di antara toko bunga dan pasar swalayan. Nah, ini jangan deh, kita skip dulu soalnya yang bumbu berikutnya baru. Jadi gitu aja teman-teman. Di sini juga, nah, eki no chikaku de tomodachi ni aimashita. Nah, partikel D nih. Kenapa dia partikel D? Karena dia sedang melakukan aktivitas, ya, sedang melakukan aktivitas. Dia sedang bertemu dengan teman. Tapi untuk menyatakan tempatnya tetap pakai no. Jadi di dekat stasiun dia sedang ngapain? Bertemu dengan teman. Nah, dia pakai kata lampau, telah, berarti telah bertemu dengan teman. Kayak gitu, eki no chikaku de, ya, bukan chikaku ni tapi chikaku de. Kenapa? Karena dia lagi melakukan aktivitas. Chikaku de tomodachi ni aimashita. Nah, kalau aimas itu dia pakai di mina ini kita pakai ni, ya. Kalau dengan kalau aimashita, kalau aimas, ya, au aimas, aimashita, aimasen kita pakai partikel ni. Tomodachi ni aimashita. Nah, contohnya lagi nih, di bawah meja ada kursi. Tuh, kalau di bawah meja, nah, kalau di bawah meja ada kursi, jadinya sukue no shita, ya, bawah shita. Sukue no shita ni isuga arimas. Di bawah meja ada kursi. Udah gitu doang, ya. Nah, lanjut aja kita ke bumbu ke-5. Kata benda 1 ya, kata benda 2. Nah, kata benda 1 ya, kata benda 2 yaitu sama kayak to, teman-teman, ya. Sama kayak to, artinya dan. Apa bedanya? Kalau ya itu dia cuma nyebutin yang penting-pentingnya aja. Misalnya dari banyak benda kita cuma nyebutin 2 doang dan lain-lain gitu. 2 doang. Kan kalau to kan buat nyebutin banyak, ya kan? Kalau ini kita buat nyebutin 2 doang, 2 benda penting aja. Kayak misalnya di sini hakono nakani, di dalam kotak. Tegamiya sashinga arimas, ada surat dan foto. Nah, mungkin di dalam kotak itu masih ada banyak barang, ya kan? Masih ada banyak barang lain, tapi kita nyebutinnya 2 aja, yang pentingnya aja nih. Di dalam kotak hakono nakani, ya, sashinga tegami ga arimas. Berikutnya hakono nakani, dalam kotak lagi
Tegamiya Shashin Nado ga arimasu. Nah, nado itu artinya apa? Dan lain-lain. Nado ga arimasu. Shashin Nado ga arimasu. Nah, kalian bisa tambahin nado ga. Ya, tambahin nado sebelum partikel ga. Nado. Shashin Nado ga arimasu. Dan lain-lain. Berarti dia masih banyak benda lain. Ya, gitu teman-teman. Dah, untuk di sini sampai di situ aja. Apa namanya? Bab 6 ini 6 lagi. Maaf. Bab 10 cuma sampai sini aja. Di sini yang terakhir itu yang ke-6 itu dia cuman kayak buat nanya doang sih teman-teman. Buat di sini kayak nanya tempat gitu loh. Asia Store wa doko desu ka. Dia cuman buat nanya doang. Nah, itu kalian gak perlu lah ya. Dah, oke. Duh, ngantuk bro. Oke, sampai di sini aja video kita kali ini. Salam akal sehat ya teman-teman ya. Oke, ciao bro.